Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul estimasi permintaan yang beranggota 1. Isaniar Cahyani Narulita 2019 11 364, 2. Sahrul Hidayati 2019 11 366, 3. Muhammad Eko Satrio 2019 11 370, 4. Diahayu Putikasari 2019 11 371, 4. Zakiyah Pitaloka Permata Aji 2019 11 377. Estimasi permintaan. Estimasi permintaan atau bisa disebut demam estimation merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Metode dalam estimasi permintaan. 1. Customer survey. Metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner. Kelemahannya, biaya relatif mahal. Hasil survei tidak realistik karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat. 2. Metode observasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman. Kelemahan metode ini adalah hasil seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tetapi subjektif dari salesman. 3. Metode dari eksperimen. Cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen pasar tertentu. Metode estimasi permintaan di atas bersifat kualitatif direktif. Artinya, metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Agar hasil analisis ini bersifat mendalam, kita harus membubuhinya dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang sering digunakan adalah analisis regresi. Metode regresi adalah metode statistik untuk mencari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas antara lain harga barang tersebut dan barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan lain-lain. Variabel terikatnya adalah permintaan atas barang atau jasa itu sendiri. Analisis regresi ini terdapat dua macam, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen yang dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Y artinya variabel dependen atau respon. A intercept atau konstanta. B koefisien regresi atau slope. E residual atau error. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional seperti pada model kuadratik. Perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier. Sedangkan analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Contohnya X1, X2, sampai Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk
prediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang biasa digunakan berskala interval atau rasio persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 kali X2 ditambah BN dan dikali XN. Y variabel dependen, nilai yang diprediksikan. X1 dan X2 itu variabel independen dan A konstanta. Estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama, spesifikasi model. Langkah pertama adalah mengspesifikasi model yang akan diestimasi. Ini menyangkut pengidentifikasian variabel-variabel penting yang memengaruhi permintaan untuk komoditas yang dikaji, seperti pendapatan konsumen, jumlah konsumen dalam pasar, harga komoditas konsumen berhubungan substitusi atau komplementer, selera konsumen, dan variabel lainnya. Kita dapat membuat fungsi umum dari permintaan untuk komoditas. Ix sama dengan F dalam kurung Px, I, N, Py, T, dan seterusnya. Kedua, mengumpulkan data dari variabel-variabel. Mengumpulkan data dari variabel dalam modelnya. Data dikumpulkan untuk setiap variabel sepanjang waktu untuk unit ekonomi yang berbeda pada waktu tertentu. Yang awal disebut sebagai data deret waktu, sementara yang akhir disebut cross-sectional data. Setiap data mempunyai keuntungan tertentu, tetapi jika mengarah pada masalah estimasi tertentu. Estimasi permintaan dengan analisis regresi. 3. Menspesifikasi bentuk persamaan permintaan, menentukan bentuk fungsional dari model yang akan diestimasi. Model yang paling sederhana dari biasanya yang paling realistis adalah model linear. 4. Menguji hasil ekonometri, evaluasi hasil regresi. Tanda dari setiap estimasi koefisien kemiringan yang ada harus dicek apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Kedua uji T harus dilaksanakan terhadap signifikasi terhadap statistik dari estimasi parameter-parameter untuk menentukan derajat keyakinan dari setiap estimasi koefisien kemiringan. Koefisien determinasi akan mengindikasikan proporsi dari variasi total dalam permintaan untuk komoditasi yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas atau variabel penjelas yang ada dalam persamaan permintaan. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.